Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati mu'alifadal kitab Bidijabri Basina Syai'ilahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin, yang tentang seseorang itu akan rugi dalam 5 hal ketika meremehkan 5 hal yang lain. Yang pertama itu kan, seseorang itu akan merugi dalam urusan agama ketika meremehkan ulama. Kemudian yang kedua, waman istahofa bil umaroi khosiro ad-dunya. Jadi barang siapa yang meremehkan terhadap penguasa, maka ia akan rugi dalam urusan dunia. Jadi kita harus taat kepada mereka, menghormati mereka, jangan menghina mereka. Ketika kita menentang mereka atau menghina mereka atau meremehkan mereka, kita sendiri yang akan rugi. Bisa jadi ngurus perizinan, usaha sulit, gawe KTP dipersulit, urusan-urusan yang lain dipersulit. Itu ketika meremehkan atau menghina penguasa. Jadi yang namanya penguasa, tentu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sistem pemerintahan itu kan tidak ada yang sempurna. Seperti di Indonesia itu kan ada yang menginginkan sistem pemerintahan di Indonesia itu diganti dengan khilafah. Ya orang begitu. Itu pasti akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik. Bisa jadi malah menimbulkan pertumpahan darah atau perang saudara. Apalagi ketika oknumnya yang salah kemudian ingin merubah sistem pemerintahan. Karena orangnya yang salah, oknumnya yang salah, ya tentu orangnya yang disalahkan, diingatkan dengan cara yang baik. Di dalam Quran sendiri itu kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi seseorang itu kok taat karo Gusti Allah, taat karo utusannya. Kalau kita berarti baginda Nabi. Kemudian taat dengan penguasa, tentu sepanjang perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ketika perintahnya itu bertentangan dengan syariat, ya tentu kita wajib menolak, tapi tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, dengan etika, dengan aturan yang ada, tidak membabi buta. Ya seperti sebagian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, karena yang salah oknumnya, yang salah orangnya, kemudian pemerintahannya yang disalahkan, lembaganya yang disalahkan, institusinya yang disalahkan. Satu oknum polisi yang salah, kenapa benci kepolisian? Ibaratnya kan seperti itu. Kan tidak semua polisi itu jahat, itu kan oknum kan. Ketika ada polisi yang jahat, ya sama aja membenci kepolisian. Ya kan? Ya kembali bahwa kita harus menghargai, menghormati penguasa. Ketika tidak repot.
Dan orang tidak taat dengan undang-undang lalu lintas saja, peraturan lalu lintas saja, kita sendiri yang rugi kan. Sudah jelas peraturannya ketika berkendara sepeda motor di jalan raya wajib memakai helm, surat-suratnya lengkap. Sampai melanggar, rugi atau tidak? Rugi kan? Ditilang, kalau punya SIM-nya disita. Ketika seumpamanya yang dilanggar tidak memakai helm, nanti sidang mengeluarkan biaya, ya kan? Kemudian membutuhkan waktu. Yang rugi sampai apa? Apalagi ketika tidak punya SIM, tidak punya helm. Dan ini repot lagi. Tidak punya SIM, tidak punya helm. Dendanya kan lebih banyak. Tapi kadang-kadang anehnya begini. Sing salah dawa, yang salah itu kan dirinya sendiri, tidak pakai helm, tidak punya SIM, berkendara di jalan raya, ditangkap polisi, malah jengkel, malah marah. Yang salah siapa coba? Aslinya kan orangnya kan. Sudah tahu peraturannya, harus surat-surat lengkap, harus memakai helm. Kenapa? Itu semua tidak dipenuhi sehingga ditangkap, melanggar. Tapi anehnya itu tadi, kadang-kadang malah menyalahkan polisi, ya kan? Jadi ketika kita salah mau, wong kita nyatanya tidak taat dengan aturan yang ada, aturan penguasa, aturan pemerintah yang ada. Jadi ketika kita tidak menghormati, tidak menghargai atau menghinakan pemerintah, maka kita sendiri yang akan rugi. Nang desa mawon sampean ora taat kalau kepala desa, meremehkan kepala desa, kan sebagai penguasa desa kan kepala desa, meremehkan pemerintahan desa, sumpama rugi kan. Ngurus surat-surat dipersulit, kan bisa jadi seperti itu. Ketika itu terjadi, ya tidak usah menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Nah, kemudian jadi man istakhofa bil umaroi khosiro adunya. Alasannya kan di annahum alladzina yuratibuna bi umuri dunya wa jamam bika bi aidihim, karena mereka itu adalah orang-orang yang mengurusi atau menguasai urusan-urusan dunia.